This is Fast Revolution Remix. Fast Revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya, Bu Dika? Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Baik, Bu Dika ya. Karena hari ini kan Bu Dika mau melakukan coaching nih. Iya. Nah, sebelum mulai coaching hari ini, saya kan kebetulan saya berperan sebagai pengamat atau Yeah. observernya Bu Dika. Iya. Yang akan melihat proses nanti saat Bu Dika mau mengcoaching coachingnya. Iya. Ya. Sebelum mulai percakapan nanti ada beberapa hal nih yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang perlu saya sampaikan kepada Bu Dika Iya, Pak. dalam observan nanti supaya saya tahu juga Bu Dika juga tahu mengenai penilaian nanti ya. Iya, siap. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah sebagai proses percakapan nanti Anda sudah memiliki prinsip seorang coach tentunya ya. Yang pertama adalah kemitraan, jadi menganggap coachnya dan coachnya itu setara nanti ya. Terus proses kreatif untuk memaksimalkan memaksimalkan potensi coachnya biar nanti bisa keluar semua itu gimana itu ya. Iya. Terus tentunya Anda juga sudah memiliki kompetensi seorang coach ya, yaitu sebagai kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif nanti saat melakukan coaching, terus nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Jangan lupa Ibu nanti dalam proses percakapan menggunakan teknik yang namanya kirta Ibu ya. Yang pertama adalah nanti tujuannya jangan sampai lupa, terus identifikasi masalahnya dulu, setelah itu kitanya juga rencana aksinya nanti yang akan dilakukan oleh coachnya, nanti tanggung jawabnya seperti apa. Terus saat nanti mengajukan pertanyaan berbobot, tentu saja nanti jika melakukannya dengan rasa itu ya. Rasa itu yang R-nya adalah ekspresif ya. Terus yang kedua A-nya itu as ya. Tanya. Terus yang ketiga adalah summarize atau nanti merangkum yang dibicarakan oleh coachnya. Iya. Terus nanti yang terakhir appreciate atau memberikan penghargaan. Oh iya. Iya, Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan nih nanti yang saya akan tanyakan ke Bu Dika nih. Yang pertama nanti kompetensi atau coaching yang akan dikembangkan dalam proses percakapan nanti apa ya Bu Dika? Di proses nanti coaching itu saya mau mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, sesuai dengan alur kita. Oke, berarti yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Kita. Baik, pertanyaan kedua nih. Ya. Kompetensi yang secara spesifik di antara dua itu yang ingin sekali Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti apa? Yang ingin saya kembangkan yang spesifiknya itu kehadiran penuh, Pak. Oke. Ya, supaya saya fokus terhadap coach saya, sehingga coach saya juga tidak merasa terabaikan sama saya, jadi juga nyaman juga berbicara dengan saya. Jadi nanti yang pengen sekali dikembangkan Bu Dika adalah yang kehadiran penuh. Iya. Indikator ketercapaiannya tolak ukur yang bagaimana tentang tadi kehadiran penuh tadi. Saya yang pasti ya harus itu tadi fokus dulu ya, Pak ya, terhadap permasalahan yang diceritakan oleh coach saya, terus menanggapi permasalahannya sehingga coach saya juga bisa mengeluarkan ide-idenya yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu
semoga dari indikator yang Ibu ungkapkan tadi bisa terlaksana nanti dan disampaikan sesuai dengan alur tita dan dapat menggali ide-ide dari coaching nanti sehingga dapat tercapai dari proses percakapan atau coaching nanti. Iya Pak. Oke Bu Dika, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dika. Iya, waalaikumsalam Ibu. Silakan Iya, duduk. iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu Sulis, gimana Iya, kabarnya Bu. Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Kayaknya kok ada muka-muka murung gitu Ibu. Iya, kenapa Iya, Bu? Iya, ini boleh saya bercerita Bu? Oh, boleh sekali, boleh sekali. Gini loh Bu, waktu itu kan saya ngajar di kelas 8D. Iya. Nah, itu kok anak-anak itu kok ada yang apa, kemudian berangkatnya terlambat, kemudian saya kasih tugas itu tidak mengerjakan, hanya sedikit yang mengerjakan Bu. Terus ketika itu kan saya iseng-iseng bertanya pada anak-anak, siapa yang tadi malam belajar? Saya suruh tunjuk jari loh Bu. Tidak ada yang tunjuk jari, hanya satu anak Bu yang belajar, itu pun karena dia sambil menata buku, kemudian sedikit dia belajar. Kemudian saya bertanya lagi, ayo siapa yang tadi malam bermain HP sampai jam 9? Hampir 80% tunjuk jari Bu. Iya, begitu ya Bu ya. Iya. Berarti masalahnya dengan Iya. kesempatan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, untuk itu kalau yang percakapan siang hari ini nih Iya, Bu ya, iya, Bu. tujuannya Ibu cerita sama saya itu Ibu ingin bagaimana? Saya itu ingin anak-anak itu ya di kelas itu aktif Bu. Kemudian kalau disuruh ada tugas, mengerjakan tugas, kemudian kehadirannya itu ya nggak bolong-bolong, terus kemudian datanya juga tidak terlambat, aktif gitu Bu. Iya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan masalahnya ya, anaknya lebih banyak bermain Iya, handphone, iya. tidak belajar, acuh juga. Iya. Ibu juga pengen tadi anaknya itu peserta didiknya pengen lebih aktif ya, Iya. untuk belajar juga ya. Iya. Nah, ketika permasalahan-permasalahan itu sudah dapat diatasi, Ibu itu pengennya peserta didik bagaimana? Saya ingin peserta didik itu ya belajar aktif Bu. Aktif di rumah setelah pulang sekolah dia itu aktif dengan tugas-tugasnya, ketika di sekolah dia juga aktif di kelasnya. Itu yang saya inginkan Bu. Kegiatan siswanya seperti itu, Bu Sulis, apakah tahu faktor yang membuat apa sih kok siswanya jadi seperti ini ya? Kira-kira kenapa ya siswanya itu ada pernah timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Saya iya Bu pernah saya itu berbincang dengan beberapa siswa itu ya Bu ya, kok tugasnya tidak dikerjakan, kenapa kok sering katanya iya lupa karena dia terlanjur asik bermain game gitu. Lihat terus kemana kok bermain game, apa tidak diarahkan orang tua? Ibu saya kerja sampai malam gitu Bu. Dia bercerita kalau orang tuanya itu kerjanya sampai sore, bahkan banyak yang kerjanya sampai malam karena lembur-lembur gitu Bu. Oh, Iya, hal itu terjadi hanya di kelas Ibu atau hampir tidak Bu, hampir rata-rata saya kan ngajar 5 kelas Oh, Bu. iya. Setiap pelajaran saya itu pasti saya sering bertanya siapa yang tadi malam belajar gitu kan. Iya, iya. Berarti hampir rata-rata 5 kelas itu mayoritas 80% itu tidak belajar. Oh, banyak ya Bu ya? Iya. Iya ya. Kira-kira nih Bu, yang akan dilakukan sama Bu Sulis untuk mengatasi permasalahan anak yang setiap malam kalau ditanya belajar atau tidak, itu kira-kira bagaimana ya Bu cara mengatasinya? Kira-kira Ibu punya ide apa? Saya itu ini akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, juga rekan sejawat guru yang mengajar ke 5 kelas itu Bu. Saya juga akan berkomunikasi, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua Bu. Ya, tentang kegiatan anak di rumah. Oh iya, berarti tadi Ibu akan berkoordinasi ya Iya. dengan kepala sekolah, dengan Iya, guru yang lain, yang lain
wali murid ya Bu, Iya, orang tuanya ya. iya, Iya. iya. Kira-kira kapan nih Bu kegiatan pemecahan masalah itu akan dilaksanakan? Berarti kan kita harusnya dengan kepala sekolah dulu ya. Iya, Ya, iya. itu kira-kira Ibu punya rencana kapan mau dilaksanakan? Rencana saya itu nanti saya akan koordinasi sama Bapak Kepala Sekolah dulu. Kalau Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, saya langsung akan berkoordinasi secepatnya dengan orang tua, karena masalah ini kan kalau berlarut-larut kan anak akan terlena Bu. Iya. Kedepannya kan nanti bagaimana ini anak bisa maju Iya. gitu. Rencananya secepatnya saya akan koordinasi. Ya, kalau seperti itu Ibu sudah tahu ya kapan rencananya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan, metode apa sehingga siswa itu di rumah sebelum besoknya sekolah itu bisa belajar dulu? Ya. Nah, itu. Iya Bu, saya kok punya pikiran saya akan berkoordinasi dengan wali murid. Iya. Ya. Saya akan berkoordinasi, saya ingin menanyakan tentang pendampingan belajar siswa. Iya. Ya. Kira-kira di rumah itu ada yang mendampingi belajar tidak, atau hanya dibiarkan gitu saja gitu. Langkah awalnya saya ingin berkoordinasi tentang pendampingan siswa belajar juga. Untuk cara pendampingannya Ibu apakah by WA atau didatangkan ke sekolah atau Langkah awal saya akan BWA dulu Bu. Oke. Nanti saya sambil melihat perkembangan anaknya bagaimana. Nanti kok kalau masih stagnan seperti itu, ya nanti saya akan berkomunikasi langsung dengan orang tua. Iya baik Ibu, berarti akan dilaksanakan secepatnya by Iya, WA dengan iya, orang tua ya Bu iya. ya, karena keberhasilan anak belajar itu kan juga tidak dari guru Iya, saja iya. ya, melainkan dari orang tua. Oke baik. Lalu kegiatan itu harus dilakukan dengan konsisten ya Bu Iya. ya. Kira-kira ada nggak Bu yang bisa selalu mengingatkan Ibu, kan anak itu kan tidak bisa berubah seperti secepat membalikan telapak tangan ya. Iya, iya. Sifat ya, susah ya. Itu kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Ibu untuk terus konsisten mengingatkan peserta didik untuk belajar, juga konsisten berhubungan dengan wali murid tentang keluh kesah Ibu. Iya. Ya. Yang jelas itu rekan sejawat yang mengajar di kelas itu Bu, karena saya kan SMP kan tidak semua rekan sejawat itu mengajar kelas yang sama Oh, dengan iya. saya itu. Iya. Terutama saya akan minta bantuan itu dengan guru-guru yang mengajar di kelas itu. Kemudian saya kan juga mempunyai grup WA ya Bu dengan orang tua, Oh, jadi nanti iya. akan berkomunikasi lewat grup. Iya, Ya berarti nanti bisa. akan bisa memantau secara rutin. Oh iya Bu, berarti ada grup WA-nya juga Iya, ya Bu ya. iya. Oh, ya, kita bisa memaksimalkan lewat grup WA. Nah, kira-kira Bu, Ibu sudah cerita nih, kita udah cerita panjang lebar. Iya. Apa yang Ibu rasakan setelah bercerita dengan saya? Iya, dari tadi kan unek-unek saya endam sendiri ya Bu ya. Ya itu curhat sama siapa, terus saya harus bagaimana gitu kan. Saya endam sendiri setelah saya bercerita sama Bu Dika, rasanya itu ada pencerahan Bu. Nah, nanti kan terus saya itu bisa melangkah selanjutnya Oh, iya. gitu, daripada mau gimana ini nanti kalau koordinasi langsung bagaimana setelah saya curhat. Oh iya, langkahnya seperti ini, rasanya plong. Oh iya, Iya. alhamdulillah. Iya. Untuk berkoordinasi dengan wali murid, nanti juga saya mau tanya perkembangannya Iya, sama Bu Bu. Sulis, Iya. apakah responnya orang tua murid bagaimana. Kadang-kadang juga orang tua murid ada yang rancu ya Bu Iya, ya. iya. Jadi kan harus semangat terus, jangan lelah untuk Iya, mengingatkan iya. anak-anak, juga untuk berkomunikasi dengan Iya, wali murid ya Bu iya. Sulis ya. Iya. Terima kasih Bu Sulis untuk perbincangan hari ini, sudah meluangkan waktunya dengan saya. Semoga Bu Sulis sukses selalu. Iya, terima kasih Bu Dika, dengan saya mencurahkan isi hati saya merasa lega sekali. Semoga nanti ada peningkatan untuk anak-anak ya Bu, lebih mementingkan belajar, karena kan masih anak SMP kan ya harus belajar ya. Masa peralihan Iya, ya, Bu, ya. masa peralihan ini. Iya. Terima kasih sekali ya Iya, Bu. iya. Maaf Bu, saya sudah mengganggu waktu istirahat Bu Dika Iya, siang ini, Bu. jatahnya Boleh. istirahat, malah Bu Dika saya ganggu. Boleh, Ibu. Maaf ya Bu, saya Iya. permisi dulu Iya, ya Bu. Bu. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik
Ibu Dika, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Dika dengan Bu Sulis ya. Iya. Di mana dalam percakapan tadi Bu Dika sebagai coaching, sebagai coachnya, dan Iya. Bu Sulis sebagai coach ya. Dari tadi yang saya amati, ternyata Bu Dika sudah melakukan semua alur tirta tadi ya, yang mulai dari menanyakan tujuannya Bu Sulis tadi, terus mengidentifikasi masalahnya Bu Sulis tadi, terus rencana yang akan dilakukan oleh Bu Sulis, terus nanti tanggung jawabnya Bu Sulis terhadap rencana yang dilakukan tadi. Eh, Setelah itu Pak Bulika saya tanyakan sesuatu kepada Bu Dika nih. Oh iya boleh Pak, boleh sekali. Menurut Bu Dika ya, indikator yang menjadi ketercapaian Bu Dika tadi selama proses berjalannya coaching yang sudah Anda lakukan itu bagaimana? Iya Pak, tadi itu dalam proses coaching saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang tadi Bapak sudah utarakan sesuai dengan rubrik ya. Tadi ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan proses coaching. Nah, saya juga sudah semaksimal mungkin untuk menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Tadi sudah saya terapkan sesuai dengan tadi yang pertanyaan yang sebelumnya itu, saya sudah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Setelah saya lihat tadi ya Bu Dika ya, Bu Dika juga tadi melaksanakan rasa Bu. Oh iya. Mulai dari tadi R-nya itu mulai dari R-nya tadi, terus A-nya juga, yang aksinya juga, terus tadi yang S-nya summarize, itu saya juga lihat Bu Dika tadi menulis atau merangkum yang dibicarakan oleh Bu Sulis ya. Iya. Terus tadi saya juga mendengar Ibu Dika melaksanakan yang appreciate atau memberikan apresiasi pada Bu Sulis melalui dorongan yang Bu Dika lakukan di akhir tadi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terus ya tadi untuk yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, sudah sesuai dengan catatan saya tadi ya. Ya. Catatan saya bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang berupa kemitraan. Jadi Bu Dika dengan Bu Sulis tadi sudah sesuai dengan mitra, sama lah derajatnya tadi itu. Terus terbukti dari ketika Ibu berbicara dengan coaching tidak ada perbedaan strata ya, dan Ibu juga sudah aktif menggali tentang permasalahan yang dihadapi Bu Sulis, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan seorang coach tadi. Terus yang paling penting Ibu sudah mengajukan sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai semua, dan urutannya juga sudah sesuai. Terima kasih Pak. Terus dimulai dari yang pertama tadi, tujuannya sudah dilakukan di awal tadi pertama, terus identifikasi masalah, menggalinya itu dengan Bu Sulis, terus menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Sulis, dan tentu tanggung jawabnya Bu Sulis terhadap rencana tadi. Dan alhamdulillah dari catatan saya sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir Ibu dari saya Iya. ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang kira-kira Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching tadi yang Ibu lakukan tadi? Oke, saya itu ingin mengembangkan mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi itu kan sudah sesuai ya dengan alur kita, tapi ingin bisa membuat pertanyaan lebih baik lagi, sehingga coachingnya juga bisa bercerita dengan penuh lagi, dengan menyampaikan ide-ide apa unek-unek yang dirasakan lagi secara terbuka dengan saya, sehingga juga coaching itu juga mendapatkan ide-ide secara inovatif lagi, mendapatkan ide yang inovatif, juga mendapatkan pencerahan gitu Pak, biar saya kan
dilatih terus sih Pak ya kalau membuat pertanyaan ya kadang-kadang juga agak deg-degan jadinya ya begitu. Baik Ibu, ke apa namanya pertanyaan berbobot tadi ya Iya. yang akan Ibu kembangkan dan semoga nanti di selanjutnya dapat memaksimalkan